Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMN 1 Suko akan menganalisis perubahan sosial yang terjadi di alun-alun Kota Mojokerto. Sebelumnya perkenalkan, saya Brino Digredo Cavaliere, nomor absen 21. Saya Muhammad Rian Hidayat, absen 16. Saya Nabila Nuraulia, absen 18. Saya Intan Valerianisa Ramadhani, absen 19. Yuk simak video berikut ini. Sebelumnya ada data yang kami peroleh secara virtual, di mana alun-alun menempati 2,2 hektar yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa area sport center. 1. Perpustakaan mini, 2. Playground bermain, 3. Ruang terbuka hijau, 4. Dan tempat ini juga sering digunakan sebagai sarana jogging bagi para peminat olahraga. 5. Serta berbagai foto yang dijajakan di sana. Selanjutnya, mari kita eksplorasi lebih lanjut. Masuk ke alun-alun Mojokerto, kalian tidak perlu membayar tiket masuk apapun. Kalian hanya perlu membayar parkir sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Dahulu alun-alun tidak seperti ini. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di alun-alun didorong oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi di Mojokerto yang mendorong kebutuhan akan ruang publik yang lebih baik. Selain itu, ada juga dorongan dari masyarakat yang menginginkan alun-alun lebih fungsional dan estetis. Serta kemajuan teknologi seperti penggunaan teknologi baru dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan alun-alun dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas perubahan. Perubahan juga dapat terjadi dengan adanya beberapa faktor penyebab, seperti tumbuhnya masyarakat menjadi masyarakat yang modern, memicu adanya interaksi dengan daerah lain, munculnya sikap keterbukaan dan orientasi jangka panjang yang ternyata didukung oleh pemerintah daerah, di mana mereka juga memiliki program atau kebijakan untuk membangun ruang publik yang lebih baik, termasuk alun-alun yang menyebabkan perubahan ini terjadi. Perubahan sosial tidak begitu saja terjadi, melainkan juga ada faktor otomatisnya. Menurut artikel yang kami baca, pada tahun 2022 sempat terjadi pemutusan kontrak kerja yang disebabkan karena pekerja tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan deadline yang ditentukan. Perubahan yang terjadi di alun-alun Kota Mojokerto juga dapat diidentifikasi dengan beberapa teori perubahan. Salah satunya adalah teori evolusionis, yang mana proses modernisasi di suatu kota seringkali disertai dengan perubahan pada ruang publik seperti halnya alun-alun Kota Mojokerto. Alun-alun menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan kota yang lebih modern sesuai dengan standar hidup yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pembangunan alun-alun yang dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis dan juga kamera CCTV. Selain itu juga dapat dikategorikan ke dalam teori fungsionalis. Karena alun-alun sebagai bagian dari struktur sosial kota memiliki fungsi-fungsi tertentu, misalnya sebagai pusat kegiatan sosial, ruang terbuka hijau. Perubahan di alun-alun dapat dilihat sebagai upaya untuk menyesuaikan fungsi-fungsi tersebut dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Sebagai contoh, renovasi alun-alun dengan penambahan fasilitas olahraga dan ruang bermain untuk anak-anak yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi rekreasi alun-alun. Perubahan yang terjadi di alun-alun juga dapat dikategorikan sebagai teori konflik. Karena perubahan di alun-alun seringkali melibatkan konflik kepentingan antara berbagai masyarakat, misalnya pedagang kaki lima, warga sekitar, dan pemerintah. Perubahan di alun-alun Mojokerto termasuk perubahan lambat karena terjadi perubahan bertahap di mana yang awalnya sebagai tempat berkumpul sederhana menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih kompleks. Yang awalnya hanya sekedar ruang terbuka menjadi simbol identitas kota. Selain perubahan lambat, juga terjadi perubahan yang besar. Perubahan besar-besaran pada fisik alun-alun seperti pembangunan fasilitas baru dan penataan ulang tata letak berdampak besar bagi masyarakat Mojokerto. Perubahan linear juga terjadi pada perubahan alun-alun Mojokerto karena adanya peningkatan bertahap dalam jumlah dan jenis kegiatan yang diselenggarakan di alun-alun, serta adanya penambahan fasilitas secara bertahap seperti tempat duduk, taman bermain, atau area parkir yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat terus mengalami kemajuan. Perubahan di alun-alun Mojokerto termasuk perubahan yang direncanakan karena perubahan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, melibatkan berbagai pihak dan memiliki tujuan yang jelas, di
mana perubahan ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan ruang publik. Perubahan yang terjadi di alun-alun Mojokerto, baik itu revitalisasi, penambahan fasilitas, atau perubahan tata letak, tentu membawa dampak yang beragam. Peningkatan estetika dan kenyamanan dapat menjadi pusat kegiatan sosial seperti olahraga, rekreasi, dan pertemuan. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Selain itu, juga dapat menjadi pendorong perekonomian lokal dan membuat alun-alun menjadi lebih fungsional untuk dinikmati oleh berbagai kalangan, serta alun-alun yang menjadi ikon kota dapat meningkatkan citra dan daya tarik Mojokerto. Merupakan dampak positif dari adanya perubahan yang terjadi di alun-alun Mojokerto. Selain dampak positif, perubahan ini juga memiliki dampak negatif, seperti hilangnya nilai sejarah yang melekat pada alun-alun, meningkatkan biaya perawatan karena fasilitas yang lebih modern, dan memicu adanya konflik kepentingan antara berbagai pihak, seperti pedagang kaki lima, warga sekitar, dan pemerintah. Itulah analisis kami mengenai perubahan sosial yang terjadi di alun-alun Kota Mojokerto. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.